Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Apa kabar sahabat? Senang sekali rasanya bisa kembali lagi hadir menemani Anda dalam kisah inspirasi dan juga hikmah kehidupan yang insya Allah akan membawa keberkahan untuk kita semua. Sebelum kita mulai dalam pembahasan kita, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe demi kemajuan channel yang sederhana ini dan tentunya bisa memberikan manfaat untuk mereka yang selalu setia dan juga bisa menjadi pelajaran hidup untuk kita semua. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang tidak mengenal dengan surat Al-Fatihah? Dan siapa yang tidak tahu dengan suratul Fatihah? Surat Al-Fatihah adalah salah satu surat yang dimana Allah jadikan surat tersebut sebagai pembuka kunci daripada apapun yang ingin kita lakukan, baik itu sholat 5 waktu, sholat sunnah, atau juga pada saat kita akan membaca Al-Quran. Suatu hari Nabi Muhammad SAW sedang duduk di dalam masjid. Ketika itu tampak 2 orang yang berpenampilan bersih dan rupa yang tampan datang menghampiri. Mereka memberi salam, "Dari mana kalian berasal?" tanya Nabi Muhammad SAW. "Kami berasal dari masa yang sudah lama berlalu. Sudah lama kami menyembah Allah Jalla Jalaluhu, dan kami telah mendengar untaian kata-kata yang lebih indah dari segala kata yang pernah ada. Dari seluruh 124.000 kitab Allah Jalla Jalaluhu yang pernah ada, untaian kata-kata ini disebutkan sebagai kata yang terindah dan kata-kata yang hanya muncul di akhir zaman, dalam kitab yang paling akhir muncul, yakni Al-Quranul Karim," jawab pemuda tersebut dengan penuh dengan keramahan. "Jadi kami kemudian beribadah selama 1000 tahun hingga Allah Jalla Jalaluhu bertanya kepada kami berdua, karunia apa yang bisa diberikannya kepada kami? Kami memohon agar bisa mendengar untaian kata-kata indah itu, yakni suratul Fatihah." Allah tidak menjawab mereka. Lalu mereka berdua kembali berdoa selama 1000 tahun. Barulah Allah Jalla Jalaluhu menjawab mereka. Dia Allah berkata, "Surah ini hanya kuperuntukkan bagi kekasihku tercinta Muhammad SAW dan umatnya." Lantas kedua lelaki itu berdoa selama 1000 tahun lagi hingga Allah kembali bertanya kepada mereka, karunia apa yang bisa Allah berikan kepada mereka? Mereka menjawab, "Karena kami tak bisa dikaruniai suratul Fatihah. Mohon agar izinkan kami berdua hidup berusia panjang agar bisa menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW." Dan kemudian menyalami beliau SAW dan mendengar pembacaan surat Al-Fatihah walau hanya 1 kali saja, sehingga kami kemudian wafat dalam keadaan puas dan dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua lelaki ini adalah Khidir alaihissalam dan Nabi Ilyas alaihissalam. Mereka kemudian bersyahadah kepada Nabi SAW, dengannya mereka merasa puas. Mereka tidak lagi menjadi nabi, tapi hanyalah bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Lantas Nabi Khidir dan Nabi Ilyas alaihissalam memohon agar Nabi Muhammad SAW berkenan membacakan suratul Fatihah untuk mereka. Beliau SAW kemudian membacakan surat Al-Fatihah untuk mereka berdua, dan kemudian mereka berdua membacanya bersama beliau.
Lalu mereka semua bersama-sama mengucapkan amin, yang artinya duhai Allah, mohon terimalah doa-doa kami. Dan mereka kemudian bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, duhai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah balasannya membaca surat Al-Fatihah bagi mereka yang membaca? Dengan jawaban lemah lembut, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan Nabi Khidir dan Nabi Ilyas, jika saja Allah Jalla Jalaluhu mengaruniakan kehidupan hingga akhir masa, maka tidaklah cukup untuk mengatakan kepadamu semua manfaat dan semua kebaikan yang akan kita terima karena membaca surat Al-Fatihah. Lantas beliau bersabda, aku akan mengatakan kepadamu manfaat dari mengucapkan lafaz amin. Alif yang tertulis pada arsy Allah, mim ada pada laki dan kaki-kaki dari kursinya Allah, ya ada pada lauhul mahfuz, dan nun ada pada pena kalam Allah. Nabi Muhammad mengulanginya kata-kata tersebut dengan alif tertulis pada arsy Allah, mim ada pada kaki-kaki dari kursinya Allah, dan ya ada pada lauhul mahfuz, serta yang terakhir adalah nun ada pada penanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kedua lelaki tersebut bertanya kembali dan mohon diceritakan dengan kisah Al-Fatihah tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan itu dengan lantang dan tentunya dengan lemah lembut. Wahai Nabi Khidir dan Nabi Ilyas, ketahuilah, alif tertulis di kening Israfil alaihissalam, mim tertulis di kening Mikail alaihissalam, ya tertulis di kening Jibril alaihissalam, dan nun tertulis di kening Israil alaihissalam. Siapapun yang mengucapkan amin akan mendapat manfaat dari keempat malaikat ini. Mereka berdua belum puas dan akhirnya bertanya lagi kepada Rasulullah, mohon ceritakan lagi lebih banyak lagi wahai Rasulullah. Lantas Rasulullah pun menjawab, alif tertulis di dalam surat Taurat, alif tertulis dalam kitab Taurat, alif tertulis dalam kitab Taurat. Diulanginya oleh Rasul 3 kali. Lantas mim tertulis di dalam kitab Jabur, ya tertulis dalam Injil, nun tertulis di dalam Al-Quranul Karim. Siapa saja yang bersungguh-sungguh dalam mengucapkan amin setelah membacaan Al-Fatihah, maka seolah-olah dia telah membaca keempat kitab suci tersebut. Kalian mau yang lebih lagi? Jawab Nabi Khidir, ya Rasulullah, kami mau. Rasulullah melanjutkan penjelasannya dengan mengutamakan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berkata, sesungguhnya alif tertulis di kening Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, mim tertulis di kening Sayyidina Umar radhiyallahu an, ya tertulis di kening Sayyidina Utsman radhiyallahu an, dan nun tertulis di kening Sayyidina Ali radhiyallahu an. Lantas siapa saja mengucapkan amin akan mendapat manfaat dari keempat sahabat ini. Lantas kedua lelaki yang baru saja akan berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa mereka, sebagaimana mereka kehendaki apabila keinginan mereka sudah terpenuhi ketika bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan ketika itulah Nabi Muhammad SAW menghentikan maksud mereka. Beliau SAW berkata, "Wahai Allah, Engkau telah mengaruniakan kepada kalian usia-usia yang panjang dan kekuatan yang khusus. Umatku lemah dan mereka membutuhkan kalian." Kemudian Allah Jalla Jalaluhu mengaruniai mereka usia yang panjang untuk berkhidmat kepada Allah, berkhidmat kepada umat Sayyidina Muhammad SAW. Dan mereka diberikan dua posisi. Nabi Ilyas berada di lautan dan Nabi Khidir ada di daratan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah habis keutamaan daripada suratul Fatihah. Tidak akan pernah habis kita membayangkan bagaimana kemuliaan suratul Fatihah. Pantas saja Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kedudukan suratul Fatihah lebih mulia sebagai pembukanya Al-Quran. Luar biasa. Semoga dengan kisah yang tadi kita jelaskan, dengan kisah yang tadi kita sama-sama simak, bisa menjadi bahan untuk menjadikan diri kita semakin cinta terhadap Al-Quran dan selalu berpegang teguh, selalu mengingat apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Dan tentunya kita mati dalam keadaan berkahnya suratul Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam, ila liqa wa lahum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.